Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel YouTube Dapur Alia. Kali ini saya mau membuat kue ulang tahun yang sederhana dengan bahan-bahan seadanya dan juga alat-alat seadanya. Buat teman-teman yang lagi belajar bikin kue, terutama kue ulang tahun, boleh dicoba cara ini karena selain bahan-bahannya ekonomis, cara membuatnya pun sangat mudah. Saya menggunakan buttercream dengan pembuatan sendiri atau homemade, dan teman-teman bisa lihat dari video-video saya sebelumnya cara membuat buttercream anti enak, dan ini rasanya enak ya, untuk biskuitnya juga sangat enak, boleh dicoba. Jadi buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahannya, so jangan kemana-mana, ditonton aja videonya sampai selesai. Bahan-bahannya adalah 6 butir telur, 150 gram terigu, 200 gram gula pasir, 150 ml minyak goreng, 30 gram coklat bubuk, 1 sendok teh emulsifier, 100 gram dicuci, dan vanila ekstra secukupnya. Baik teman-teman, pertama-tama kita panaskan air, lalu lelehkan dicuci atau coklat batangnya. Saya menggunakan merek Diamond ya teman-teman, tapi sesuai selera aja, bisa merek apa aja yang teman-teman suka. Dan setelah meleleh seperti ini, lalu campurkan minyak gorengnya semuanya. Dan aduk merata. Kemudian setelah merata seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk bahan keringnya kita ayak ya, dari campuran tepung terigu dan coklat bubuk. Saya menggunakan tepung terigu merek segitiga biru yang protein sedang, dan coklat bubuknya saya pakai merek Roman. Lalu kita ayak supaya bahan keringnya lembut dan terhindar dari tepung-tepung yang bergerindil. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman, biasanya masih ada gerindil-gerindil di bahan tepungnya. Dan saya akan aduk terlebih dahulu untuk bahan keringnya. Dan setelah merata seperti ini, kita sisihkan. Di wadah lain kita masukkan telurnya. Saya pakai telur ukuran sedang dan juga suhu ruang ya teman-teman. Lalu masukkan gula pasirnya, dan tambahkan juga emulsifiernya sebanyak 1 sendok teh atau setengah sendok makan. Saya menggunakan SP ya teman-teman, bisa juga TBM atau Ovalet. Dan tambahkan sedikit ekstra vanila. Jika tidak ada, teman-teman bisa menggunakan vanili bubuk atau vanili cair. Kemudian mixer dengan kecepatan maksimal hingga adonan putih mengembang dan kental berjejak. Di sini saya nge-mixnya kira-kira selama 20 menit. Tapi tergantung dari merek mixernya masing-masing ya teman-teman. Nah, ini masih ada gelembung-gelembung sedikit ya teman-teman, jadi saya nge-mix lagi sekitar 1 menitan. Jadi benar-benar adonannya sudah tidak ada gelembung-gelembung sama sekali. Nah, setelah putih mengembang dan kental berjejak seperti ini, kemudian kita masukkan untuk bahan keringnya, yaitu campuran dari terigu dan tepung coklat bubuk. Secara bertahap aja ya teman-teman, dan mixer dengan kecepatan rendah.
supaya adonannya tidak turun, jadi jangan terlalu lama ya teman-teman nge-mixnya. Bisa juga dengan spatula atau juga dengan mixer, tapi pakai kecepatan nomor 1 aja. Lakukan semuanya hingga bahan keringnya habis. Nah, setelah cukup, di sini saya akan melanjutkan pengadukannya dengan spatula. Dan aduk dengan menggunakan teknik aduk balik secara perlahan-lahan, ditarik dari bawah ke atas, ditarik dari bawah ke atas ya teman-teman. Setelah cukup tercampur merata, kemudian kita masukkan untuk lelehan di sisi dan minyak goreng yang sudah kita buat tadi. Ini sudah dingin, kita masukkan aja secara bertahap dan diaduk pakai spatula dengan teknik aduk balik seperti tadi. Pelan-pelan aja hingga semuanya benar-benar tercampur merata, dan lakukan semuanya hingga lelehan di sisinya habis. Harus benar-benar tercampur merata ya teman-teman, supaya tidak bantat kuenya. Dan setelah merata seperti ini, saya sudah menyiapkan loyang. Di sini saya pakai loyang dengan diameter 20 yang sudah diolesi dengan margarin dan dialasi kertas roti. Di sini saya akan panggang dengan 2 kali pemanggangan ya teman-teman. Jadi kita bagi 2, kita masukkan adonan separuhnya aja, kemudian hentak-hentakan dan siapkan pemanggangan ya. Kemudian kita panggang hingga matang. Setelah matang, kita keluarkan dari loyang. Ini panas-panas ya teman-teman, supaya tidak kempes. Jadi saya panas-panas saya keluarkan, dan kita ambil untuk kertasnya. Jadi di sini saya tidak menggunakan loyang yang berbeda ya teman-teman. Ini loyang yang bekas pemanggangan barusan saya gunakan kembali, dan kertasnya pun saya pakai yang barusan saya pakai. Jadi seperti ini, tidak perlu dicuci ya teman-teman, cukup dibalik aja kertas bekas pemakaian tersebut. Seperti ini, ditekan-tekan aja. Dan kalau misalnya mau sekali pemanggangan, biasanya dipotong bagian tengahnya dibagi 2 gitu. Baik, kita panggang kembali sama ya selama 20 menit atau hingga matang. Nah, hasilnya seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kita keluarkan dari loyang. Nah, ini hasilnya, jadi tanpa dicuci pun memang tidak lengket ya teman-teman. Nah, plastiknya atau kertasnya kita buang. Tada, ini bagus banget teman-teman. Aromanya itu udah wangi, dan saya akan biarkan dingin terlebih dahulu sebelum dihias. Nah, untuk bagian permukaannya ini saya ratakan supaya mudah dalam menghiasnya ya. Oke, saatnya menghias kue ulang tahun. Di sini saya menggunakan buttercream untuk bagian pinggirannya. Buttercreamnya saya masukkan ke plastik segitiga supaya mudah ya teman-teman. Dan untuk tengahnya saya tambahkan selai stroberi. Dan untuk selai stroberinya saya beli ya teman-teman, segini tuh harganya 4.000 kalau di tempat saya. Kemudian diratakan, saya pakai spatula kecil, bisa juga pakai sendok. Untuk cara menghiasnya silahkan teman-teman berkreasi sendiri aja sesuai dengan kepiawaiannya masing-masing ya. Di sini saya pemula banget, jadi mohon maaf apabila banyak kekurangan.
dan bagian pinggirannya ditutup dengan buttercream. Masih sama warnanya, warna pink muda, sesuai dengan kesukaan si kecil ya. Dan mohon maaf sekali saya belum punya alat-alat, jadi untuk meja putarnya pun saya pakai baskom, untuk meratakannya pun saya masih pakai pisau ya, pisau roti seperti ini, jadi saya belum punya alat-alat khusus. Dengan perlahan-lahan aja karena masih pemula, ini masih banyak kekurangan mungkin ya teman-teman. Nah, menurut saya ini udah cukup, jadi saya akan langsung bikin bagian pinggirannya itu dengan dibikin garis-garis seperti ini. Ini saya pakai cetakan pemotong kentang ya teman-teman, jadi supaya ada aksen gelombang-gelombang gitu. Cara perlahan-lahan aja, karena kalau terlalu ditekan nanti kuenya itu atau buttercreamnya akan mengelupas ya, jadi saya pelan-pelan aja. Kemudian setelah cukup, saya akan tambahkan coklat leleh. Ini saya pakai 50 gram yang saya lelehkan. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Kue ulang tahun sederhana ala dapur Alia yang hanya menggunakan alat seadanya dan juga bahan-bahan seadanya. Buat teman-teman yang mau mencoba silahkan. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like ya, dan jangan lupa juga di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan saat kami mengupload video terbaru. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.